Selamat berjumpa sahabat Lentera Sabda yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, berkah dalam untuk kita semuanya. Kembali pada hari ini, Senin tanggal 8 April 2024, bersama Gereja Semesta hari ini kita merayakan Hari Raya Perawan Maria menerima kabar sukacita. Permenungan kita pada hari ini akan didasarkan dari Injil Lukas. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan hari ini Maria menerima kabar sukacita mengajak kita untuk belajar memahami kehendak Allah. Suatu hari saya pernah membaca sebuah cerita yang bagi saya sungguh menarik, ya. Suatu hari dikisahkan ada seorang petani di dalam kehidupan sehari-hari, dia menggarap sawah, dan satu hal, dia memiliki kuda yang sangat dia sayangi. Kuda ini dia rawat dengan sangat baik sehingga tumbuh baik dan bulu-bulunya halus dan banyak orang yang suka. Nah, suatu hari ada orang yang datang menawar kudanya ini dengan harga yang sangat mahal sekali. Lalu kemudian dia mengatakan, "Tidak, saya ingin memiliki kuda ini, maka saya tidak ingin menjualnya." Lalu orang itu pergi, dan orang-orang sekampung yang tahu bahwa dia menolak tawaran dengan harga yang sangat mahal mengatakan, "Kamu ini gimana sih, itu kudanya mahal sekali, kan kamu bisa merawat lagi, membeli lagi," begitu. Dia mengatakan, "Kabar baik atau kabar buruk, siapa yang tahu." Ya, akhirnya dia berjalan melakukan pekerjaannya setiap hari, sampai suatu hari ketika dia pergi ke kebun dan kudanya itu hilang, entah kemana pergi, dan dia sedih sekali. Lalu orang-orang satu kampung dengan dia mengatakan, "Nah, coba toh kamu memberikan kudamu itu kepada orang yang mau membelinya dengan harga yang sangat tinggi, kamu tidak akan rugi." Di dalam kesedihannya dia mengatakan, "Kabar baik, kabar buruk, siapa yang tahu?" Lalu dia bekerja, melanjutkan tugas hariannya sebagai petani, dan apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, si kuda kesayangannya ini kembali dan membawa 5 kuda yang lain. Tentu hatinya senang sekali, dia bahagia sekali. Bukan hanya karena membawa ini teman-teman kuda-kudanya ini dari hutan, tetapi karena kudanya telah kembali. Lalu orang sekampung mengatakan, "Memang rezekimu ya luar biasa. Bahkan kuda ini membawa kuda-kuda yang lain ke sini." Dikatakan kabar baik, kabar buruk, siapa yang tahu? Lalu suatu hari anaknya ini seperti biasa membersihkan, memandikan kudanya ini, merawat. Tanpa sengaja kuda ini bergerak dan anaknya terkena kaki dari kuda itu, anaknya. Lalu kemudian kakinya itu menjadi cacat karena ulah kudanya ini. Lalu orang mengatakan, "Wah, kudamu itu membawa sial sampai anakmu cacat, tidak bisa berjalan." Dikatakan kabar baik, kabar buruk, siapa yang tahu? Sampai suatu hari ada pengumuman bahwa setiap anak dari kampung itu berusia 18 tahun harus menjadi atau menjalani wajib militer untuk membantu negaranya. Dan anaknya tidak ikut berangkat karena kakinya cacat. Orang mengatakan, "Wah, untung anakmu itu tidak berangkat, kakinya cacat sehingga tidak berangkat." Lalu dia tetap mengatakan, kabar baik, kabar buruk, siapa yang tahu? Dari kisah ini kita belajar bahwa kadang-kadang kita mengatakan ini sebagai suatu kabar yang buruk, penderitaan, ketidakmudahan. Tetapi marilah kita lihat, bahkan di balik peristiwa yang tidak mengenakan, selalu ada hal-hal baik yang boleh kita ambil hikmahnya. Demikian juga kita belajar dari Bunda Maria. Mungkin untuk mengatakan ya, dia harus menerima konsekuensi yang tidak mudah. Dia merelakan hidupnya untuk menerima Yesus, Sang Immanuel itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan dia berkata, terjadilah. Terjadilah. Semoga dalam hidup sehari-hari, dalam setiap peristiwa kita berani mengatakan, Tuhan, terjadilah. Berkat Tuhan untuk kita semuanya.